Hey, what's up guys? It's Tararin dan gue lagi di Massive Music Home for Songwriter. Oke, pertanyaan yang sering ditanyain ya. Pastinya first my love for music udah pasti. Terus yang kedua sebenarnya dulu gua tuh lebih pengen jadi songwriter aja. Instead of being a performer. But alhamdulillah ada rezeki jadi sekalian babat semua gitu. Dan yang bikin gue yakin sih gue pengen ciptain lagu yang selain ceritanya bagus buat gue dan bisa ngobatin gue kalau gue lagi sedih atau bahkan pas gue lagi seneng gue bisa mencurahkan hati gue di lagu gue. Lagunya juga bisa dinikmatin sama pendengar gitu. Kayak gue tuh paling terharu tuh kalau misalnya ya gue ciptain lagu sedih gitu terus ada orang nangis gitu. Like that's one of my dreams. So like it's still my dream until now dan I hope I can still work on that. Jadi ya gue masih belajar dan semoga bisa bikin lagu yang lebih bagus lagi. Amin. Kalau teknik sendiri sih, aduh itu general banget ya. Lebih ke, gue sih lebih suka dengerin cerita orang sih sebenarnya. Makanya nulis pengalaman sendiri itu sebenarnya susah. Kalau dengerin cerita orang, misalnya lu cerita ke gue nih, gue gue seneng banget hari ini gue berbunga-bunga, gue apa. Jadi gue bisa nulisin apa yang gue denger dari lu. Atau misalnya gue baca, biasanya gue baca sih, gue nyari kosakata yang cocok. Itu teknik ya basic sih kayak gitu. Baca, terus beberapa lagu yang gue tulis nih dari novel juga gitu loh. Dari novel gue baca, terus ada kalimat atau kosakata atau phrases yang cocok gue masukin di lagu gitu. Kalau secara teknis penulisan sih ya kayak gitu aja sih. Most of the times I'm just figuring out how to write songs karena gue kadang-kadang masih suka bingung juga gitu loh. Misalnya gue udah nulis refnya nih, kayak si Crush itu lagu Summer Dose, gue nulis refnya Don't fall in love with me gitu kan diulang-ulang. Gue jujur itu gue nulis refnya dulu karena gue cuman ya udah gue eh, pengen nulis lagu tentang nolak orang. Ya udah apa ya? Don't fall in love with me. Ah itu hook enak tuh, gue ulang-ulang aja deh. Kalau gue bikin liriknya kepanjangan, gue capek misalnya gitu. Terus ngikutin format pasar juga sedikit. Nah habis dari refnya, gue baru biasanya nulis ke bait-bait yang lainnya. Karena menurut gue lebih mudah sih kalau kayak gitu. Ya, tapi teknik yang lain juga pasti menantang lah ya. Intinya gitu. Judul, kenapa judul? Karena gua itu seringnya nulis lirik dulu memang. Jadi gua nulis lirik, apa yang gua rasain atau cerita yang gua denger atau topik yang pengen gua tulis. Nah begitu udah mau mixing mastering nih, kan pasti engineer-nya minta judul kan. Ini judulnya apaan Den? Oh ya belum ada lagi, masih track. Ya udah akhirnya gue mikir susah lama karena kan harus ngewakilin semua lagu itu kan dan harus the main theme of the song gitu. Tapi ada juga sih beberapa yang ngasih judul asal gitu ya. Dan ya beberapa lagu sih gue ngasih judul asal karena gue bingung banget itu susah gitu. Jadi judul jawabannya. Lirik gue lirik. Ini gue jawab berdasarkan seringnya gue aja. Jadi gue seringnya gue nulis syair gitu ya. Gue nulis syair dulu. I wrote a couple stuff on my notebook, and then gue jamming nih pakai ini nih, pakai gitar lele. Kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai keyboard. Terus ya udah gue nyanyiin cocok atau enggak. Kalau misalnya nadanya ada yang kelebihan atau kekurangan, itu kan si liriknya bisa gue potong ya kan. Jadinya menurut gua lebih mudah kayak gitu. Berarti lirik dulu.
mungkin kalau yang teknologi itu pas udah proses aransemennya. Kalau lirik ya nulis ya gitu aja sih, basic terus habis itu manual, apa yang ada di otak, kadang-kadang searching juga gue pakai rhyme zone. Maaf ya ini gue spoiler dikit, gue tuh sebenarnya ya kadang-kadang masih suka nyontek juga nulisnya, tapi nggak apa-apa masih belajar. Kalau ya kalau teknologi mungkin maksudnya si notasinya ya pas aransemen. Itu gua yang pertama pasti gue pakai instrumen dulu. Yang paling gampang pakai gitar. Terus gue baru cari sound, kadang-kadang cari sampel gitu. Di DAW, DAW gue sekarang Logic Pro, dulu dari Ableton sekarang ke Logic Pro. Terus ya dimasuk-masukin lah ke situ semua sampel apa, sampel bayi nangis. Kayak waktu waktu itu gue pernah bikin lagu judulnya Parents POV. Terus awalnya sih gue pengennya lagunya akustikan aja gitu kan, kayak main aja. Nah terus tuh gue karena lagunya sepi banget gitu ya menurut gue. Jadi gue masukin lah tuh sampel suara bayi lagi ngakak-ngakak gitu kan. Sampai bayi nangis gitu, terus ada sampel orang ngomong. Karena menurut gua kayaknya lagu yang ada dialog di luar liriknya itu lebih sentimen aja gitu. Apalagi kalau misalnya temanya sensitif gitu. Ya kayak gitu, panjang juga ya. Idealisme sih ya. Karena gua itu kayaknya gue idealis gitu awal-awal nyiptain lagu. Gue pengennya semuanya suka-sukanya gue aja gitu. Nggak ngikutin orang, nggak ngikutin pasar, ya sesuai dengan genre yang gua dengerin aja gitu. But sometimes in order for people to understand the message of our song, we have to follow some trends. Karena kita kan mau nyampein pesan tuh nulis lagu ini gitu. Kalau terlalu yang idealis, yang musiknya ribet, riweh, terus apa instrumennya banyak banget sampai nutupin vokal. Ya kalau buat lagu joget-joget aja sih nggak apa-apa gitu ya. Cuman kadang-kadang beratnya itu gimana caranya ngebalancein elemen musik lu di aransemen sama lirik tuh bisa complement each other gitu. Jadi saling menyelimuti gitu. Dan itu menurut gua paling susah bagi gua. Creative block sering banget, sering banget. Ngeblank gitu kan creative block tuh. Solusinya nggak ada lagi. Sumpah gue nggak mau ngasih solusi ya karena gue setiap creative block ya udah gue diem aja gini gue. Kenapa sih gue bodoh banget gitu kayak nggak ada ide yang masuk. Kenapa gue nggak bisa ngelanjutin sesuatu yang udah gue kerjain gitu. Kayak contohnya waktu itu di Summer Dose gue nulis lagu Self Love. Temanya lumayan berat, insecurity gitu. Dan gue kreatif block tuh di situ. Jadi udah mah temanya berat, terus gue kreatif block dan gue nggak punya solusi. Ya mungkin solusinya adalah lu diem dulu deh gitu. Lu jangan mikir mulu gitu. Karena lu memaksakan otak lu kali, jadi kayaknya ngehang gitu kan kalau misalnya kreatif block tuh gitu. Jadi lu diem dulu, terus ngapain nih kayak mesen makanan dulu, kayak makan dulu, nonton dulu, lu istirahat dulu. Gitu deh kalau kreatif block. Kalau solusi teknis, I'm sorry I don't have one karena ya gue kalau kreatif block ya udahlah gue tinggalin dulu projectnya gitu. Kadang-kadang sih random aja ya, kadang-kadang random tiba-tiba lagi di kamar mandi, lagi nongkrong, lagi nabung, terus abis itu ada datang inspirasi. Cuman biasanya kalau gua nyari inspirasi itu gua datang ke suatu tempat sendiri, terus bawa buku sama bawa gitar lele kecil. Di Bogor tuh biasanya ya gue ke kafe-kafe gitu sih sendiri. Kayak aduh ya pokoknya so indie banget sih sebenarnya tapi gimana ya sebenarnya bukan so indie juga lebih ke emang pengen keluar terus nulis lagu baru. Karena kalau di kamar doang kan stuck tuh gua. Akhirnya gue pergi kemana gitu.
Terus ya nyari inspirasi sendiri. Kalau udah gabut banget, ya udah, gua telepon temen gua nih. Cuy lu di mana gitu. Sinilah cerita-cerita gitu. Jadi ceritanya dia gua tulis gitu. Karena cerita di hidup gua kayaknya udah abis nih. Apalagi kemarin kan masa pandemi itu nggak ada cerita sama sekali, orang kita di rumah mulu kan. Di rumah mulu, mendem, diem, paling workout sekali-kali. Ya udah gitu-gitu aja ceritanya. Akhirnya ya kalau misalnya gue udah habis inspirasi, gue pasti pengen banget gitu nongkrong terus ngobrol sama teman-teman gitu. Karena mereka pasti selalu ada cerita baru. Gak harus love story gitu ya, apa aja kayak masalah kerjaan mereka atau mereka lagi identity crisis. Menurut gue tuh menarik banget sih di umur-umur segini tuh banyak lah isu-isu yang bisa dibahas gitu. Ini personal sih karena gua tuh jarang banget nulis lagu yang galau gini gitu ya. Sebenarnya si Glock 17 ini basic, lagunya tentang kita ditinggalin sama seseorang. Itu tema yang udah basic banget lah ya kalau di dunia songwriting. Cuman gua pengen bikin lagu ini tuh tetap fun gitu. Jadi waktu itu gua galau ditinggalin adalah si satu orang ini yang sebenarnya bukan mantan gua, adalah this significant person. Dan tapi gua mengemas lagunya tuh kayak heartbreak story yang genrenya itu bisa buat tetep ngedance gitu loh. Karena kan biasanya lagu galau kayak sedih banget gitu. You broke my heart gitu, kayak sedih banget gitu kan. Gue pengen bikin lagu pelampiasan lu pas lu abis galau. Lu pengen apa misalnya pergi keluar mana lu clubbing apa terus ada lagu kayak gini lu tuh bisa nari-nari gitu, lu bisa enjoy. Lu bisa lupa sama galau lu at least for one night gitu. Yeah. So what did actually happen between us? Can you give me a chance to speak? We can fix this and I believe in us, 'cause there's no time left for us to act like this, 'cause we are meant to be. I can feel it when you're with me. Deep down, I know we're gonna be alright again, but I don't wanna slow down. I wanna get you now. Deep down, I know we're gonna be alright again, but I don't wanna slow down. I wanna get to you now. Ooh, you got me crying over you until my nose feels running. So running, I can barely speak. You shot my heart like a Glock 17. I thought my feelings gonna fade away. I kept trying for you, trying to say, hey, can I come through? Can I see you? Can I feel you? I know you feel the same too. I left Christopher in the middle of winter. Now it's already summer, I still want you more. I watch the clock, you're like a Glock, shooting me over and over again. Because do da dee dee do 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 da dee dum. 'Cause you got me crying over you until my nose feels running. So running, I can barely speak. You shot my heart like a Glock 17. You got me crying over you
until my nose feels running. So running, I can barely speak. You shot my heart like a Glock 17. Apa aja? Aduh, Sunda boleh gak sih? Gua sih, wah kalau gua ini inspirasi vokal gua sih. Jadi gua itu kan vokalnya udah nyampur banget kan, dan gua inspirasi gua salah satunya Etta James. Dia tuh penyanyi, I can say jazz, a little bit blues gak sih dia? Jazz aja deh biar aman. Dan lagunya itu yang At Last. Jadi kayak lagunya tuh kayak lagu-lagu princess gitu loh, princess-princess zaman dulu. Judulnya At Last, Atlast, Etta James double T. Legend, dan lagunya enak banget. Itu referensi gue kalau gue lagi nyanyi itu dia kiblatnya. Gue tuh cocok banget sama, aduh ada dua lagi gak apa-apa gak? Labil banget ya. Gua pengen banget tukeran lagu sama Snoh Allegra. Judulnya Wow. Aneh kan? Wow gitu. Tapi pronounce-nya WHOA gitu. Wow gitu. Gue pengen banget nyanyiin lagu itu. I'ma tell you this one time, and I want you to be mine. Can I come see you now? Terus kayak tukeran lagu aja gitu. I wish I wrote that song cause it's really good. Dan ya kalau gue lagi cheesy sih gue dengerinnya lagu itu sih. Jadi cheesy-nya keren gitu. Terus satu lagi gue pengen tukeran lagu sih itu sama Erykah Badu sih, gila. Ada judulnya Back in the Days. It's really good. Back in the days when things are cool. I wish I wrote that song. I really really do. Karena vibe-nya cocok kalau misalnya pendengar-pendengar udah pada dengerin EP-nya Summer Dose tuh yang terakhir Yeah Yeah Youth. Itu ada beberapa lagu yang terinspirasi dari Erykah Badu. Kes Erykah Stan, legend. Jadi dua ya, nggak apa-apa ya. Kalau dari dalam negeri siapa ya? Januari Christie, Melayang. Melayang, pikiranmu melayang. Wah, I wish I wrote that song again. Karena kayaknya pertama range suaranya cocok gitu ya sama gua. Terus lagunya tuh ya beneran melayang gitu loh, bikin melayang. Kayak lu, wah giting sendiri deh dengerin lagu itu, bener-bener keren banget sih. Jadi suara dia kan rendah banget gitu kan. Nah 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 nah. Dan gue pengen banget sih kalau gue seandainya jadi pencipta atau penyanyi lagu itu. Kalau secara identity jujur aja genre gue nyampur ya. Jadi gue genrenya tuh alternatif gitu. Tapi menurut gue penting buat referensi, terus buat apa ya, buat ngebentuk karakter lo gitu. Kayak misalnya gue nih even gue genre nyampur-nyampur, ada jazz, ada bossa nova, terus ada hip hop juga gitu. Ya tapi gue jadinya bikin karakter yang baru gitu. Jadi ketika satu musisi stick sama satu genre, ya itulah karakter yang bakal dikenal kan sama pendengar-pendengarnya. Dan ya dia juga nyaman kan nyampein lagunya, nyanyiin lagunya, bikin karyanya kalau misalnya dia nemuin genre yang tepat gitu. So it's important. Selama pandemi berarti dari 2020 ya. Dari 2020 berapa ya? Aduh bukunya nggak bawa, pokoknya lumayan lah, lumayan banyak, alhamdulillah ya.
Rezeki ada ide terus. Kalau dihitung sesuai yang udah rilis mungkin ada sekitar 10, 11, 12, antara 10 atau 15 lah kalau yang udah dirilis kali ya, sama EP Summer Dose kemarin dan Glock 17 itu. Yang unik sih sebenarnya, jadi di awal pandemi aku tuh nulis lagu judulnya Pimples. Aneh kan tuh judulnya, hah jerawat gitu kan, apaan sih lu jijik banget gitu kan. Cuman aku nulis itu emang karena orang-orang lagi banyak yang breakout kan mukanya gitu, pada jerawatan. Terus jadinya pada hilang dari sosial media, pada nggak mau video call sama temen-temennya. Dan akhirnya aku ngalamin juga mukaku breakout, wah penuh terus sakit kan kalau breakout. Terus ternyata emang ya insecure lah gitu kan. Pertama yaitu emang sakit, terus ya ngelihat ngelihat diri sendiri di kaca tuh jadi kayak ih jijik banget gitu. Akhirnya aku nulis tuh di pandemi salah satu lagu yang paling menurutku berpengaruh lah buat teman-teman yang lagi breakout gitu, yang lagi dealing with insecurities, especially pimples gitu. So, listen to Pimples by Tararin. Wow, gua di luar kebiasaan ya, tertarik sih. Cuman kayaknya kalau tema kayak social gitu atau kayak suatu pergerakan or something, pengennya collab gitu. Kayak misalnya bikin lagu buat apa ya? Misalnya pergerakan Women's Day atau yang gue belum tulis tuh tentang ibu sih, tentang mother gitu in general. Kalau pergerakan kayaknya enggak terlalu pengen nulis kayak gitu sih, lebih ke masih yang intimate gitu si liriknya. Dan insya Allah di tahun ini gue pengen nulis yang tentang orang-orang berpengaruh di hidup kita, which is keluarga gitu. Mana tahu nanti gue nulis tentang adik gue misalnya, atau mama gitu. Kayak ya tau lah, oh kayak kayak lagu I love you daddy it will always be my dreams. Gue pengen pengen tuh nulis lagu kayak gitu, jadi dedicated to someone in our family gitu, karena pasti bangga banget bawainnya kan gitu. So yeah, stay tune. Pengennya sih iya ya, pengennya iya, tapi kalau beda genre seru sih ya, misalnya reinkarnasi nih, terus tiba-tiba gue jadi rocker gitu yang kayak serem gitu tapi seru. Pengennya sih iya, gue tuh pernah mimpi gue reinkarnasi jadi black woman gitu. Gue inget banget, sumpah gue mimpi itu. Jadi gue mimpi gue reinkarnasi, terus tiba-tiba gue tuh black woman pakai dress warna ungu. Terus suami gue tuh botak. Kayak kita tuh udah mid 40s gitu lah umurnya. Terus ya udah kita kita kayak nari-nari di acara formal gitu lah. Jadi kayaknya seru juga sih kalau kayak gitu. Tapi gak tahu itu cuman mimpi. Tapi ya kalau kayak gitu seru lah. Cuan nggak? Jangan nggak kok, gue nyiptain lagu nggak cuman cuan doang. Apa ya? Gua satu kalimat kan bukan satu kata. Hmm, gua siap nemenin lu dengan lagu gua di situasi apapun. Udah itu. Ini harapan terbesar gue sih. Semoga kedepannya terutama di Indonesia ya, makin banyak teman-teman musisi yang kolaborasi gitu. Karena ya kalau bikin karya sendiri kan udah pasti kan. Dan itu ya it's a must karena ya kita ngebangun karakter kita. Terus kita nge-serve pendengar-pendengar kita, fans kita, dan kita bikin lagu buat diri kita sendiri juga.
Tapi ya harapan terbesar gue kayak mayoritas musisi dan songwriter di Indonesia tuh banyak yang collab gitu, banyak yang keling satu sama lain. Karena ya new character is born when you collaborate with other people. So I'm really excited dan tahun ini aku juga banyak kolaborasi karena aku pengen mewujudkan mimpiku untuk kolaborasi lah sama teman-teman musisi gitu. Jadi aku baru bikin channel live session gitu ya. Cuman karakternya tuh my city banget gitu lah, Bogor pisan gitu. Dan kemarin tuh aku baru bikin video live session di angkot gitu loh. Jadi ceritanya kayak pengamen tapi versi bagus Tea gitu kan. Aku sih 5 tahun lagi pengennya ngumpulin musisi-musisi di I don't know maybe Indonesia amin untuk bisa semuanya pada perform di Bogor gitu. Karena kalau di Bogor sekali-kali doang sih sekarang apalagi setelah pandemi kan gitu. Terus ya I will be still writing songs dan aku sih berharap di 5 dan 6 tahun ke depan udah bisa kolaborasi sama songwriter-songwriter yang senior ya gitu. Semoga gitu sih. Jadi tetap nulis lagu tapi kolaborasi lebih banyak. Terus bawa lebih banyak musisi ke kotaku di Bogor. Nah ini dia ya kan udah berapa tahun kontrak udah mau habis deh. Hai kontrak perbarui. Tuh dari reaksi udah terbukti bahwa aku sangat nyaman sekali. Pokoknya di Masif tuh enak deh kayak lu ya kalau misalnya lagi meeting mah ya harus serius lah ya gitu kan. Cuman selain keformalan dan keseriusan dan ketransparanan Masif ke gua tentang report by the way aman banget ya tiap 6 bulan langsung tepat waktu gitu. Ya tapi di luar itu gue tuh ngerasa kayak temen gitu karena abis itu kita nongkrong terus apa namanya ngobrolnya tuh nggak kelihatan kayak gap umurnya jauh banget gitu. Jadi gue ngerasa nyaman jadi kayak friendly gitu. Karena kan biasanya kalau kita kerja kayak misalnya sama perusahaan apa atau perusahaan apa kadang-kadang ada boundaries gitu kan. Jadi gue ngerasa nggak transparan gitu loh. Nah kalau di sini sih gue seru sih soalnya gue bisa nyablak gitu loh. Kalau misalnya ada yang kurang, loh kok ini gini gitu. Terus tapi ya masih ngerti gue gitu. Jadi nggak judgmental lah. Jadi gue kayak udah gue bebas mengekspresikan diri gue. Mau lagi pas kita lagi meeting atau pas kita lagi di luar meeting apalagi ya lebih parah keluar lah karakter aslinya gitu. Jadi aman pokoknya seru deh. Daftar sini buruan cepet. Gua mau cerita dikit ya karena ini temanya songwriter. Jadi gua ada pengalaman sebelum gua bener-bener jadi songwriter. Iya gue udah jadi songwriter ya, seneng banget. Sampai sekarang tuh masih nggak nyangka gitu gue jadi songwriter karena dulu gue selalu nggak yakin sama tulisan gue, sama karya-karya gue, sama kemampuan gue, sama skill gue. Dulu tuh gue pertama nulis lagu SMP, ya di Bogor gue nulis lagu buat diri sendiri. Dan ya gue nggak berani publish lagu itu karena ya yang ada di otak gue pertama apaan sih kan gue baru pertama kali bikin pasti jelek terus apalagi ya kalau dikatain orang gimana ya lagunya kok lagu lu cheesy banget sih gitu loh pokoknya jadi there are voices in my head and they keep telling me that you suck, you can't do this, you can't be a songwriter karena orang-orang lebih bagus gitu. Emang harus nekat sih ya gitu loh. Kalau soalnya jadi kalau misalnya lo berpikiran kayak gitu ternyata ya lo mendem
diamond yang ada di elu gitu loh. Asik, diamond mantep banget. Dan akhirnya gue waktu SMP kelas 3 apa SMA gitu ya. Gue keluarin tuh lagu gue di SoundCloud, lagu-lagu gue keluarin. Terus alhamdulillah pada suka meskipun ya baru teman-teman di sekolah gitu. Dan jadi emang untuk menginspirasi lu bikin lagu selanjutnya, lu keluarin dulu aja gitu. Dan kritik, komen atau pujian orang tuh lu bakal dari situ tuh lu bakal pengen bikin lagi gitu. Karena lu ketagihan. Pasti lu ketagihannya karena kayaknya dari lagu A gue bisa lebih bagus lagi dah gitu. Atau temanya jangan ini aja dah. Karena banyak lagi kan ngakar lagi tuh. Misalnya kalau gue sih waktu itu gue rilis lagu yang waktu SMP judulnya Broken. Pokoknya lagu SMP banget lah, lagu culun, lagu sedih-sedihan. Terus dari situ gue mikir, oh iya masa bikin lagunya yang broken mulu sih, heartbroken. Akhirnya gue bikin lagu judulnya Bogor. Gue bikin, kenapa gue gak bikin yang ada di sekitar gue aja nih. Gue kan tinggal di Bogor. Itu Bogor kota hujan, terus Bogor macet. Bikin lagu yang ringan. Jadi lo akan selalu discover sesuatu yang baru gitu. Dan lo gak bakal find out itu kalau misalnya lo gak ngeluarin karya lo gitu. Jadi lebih baik ya udah nggak apa-apa keluarin aja. Kalau ada yang salah juga nanti ya dibenerin di karya selanjutnya gitu. Dan kayak gitu terus sampai akhirnya meningkat gitu kan. Kalau sekarang mah harus konsisten sih ya. Kayak misalnya lo ngeluarin lagu ya keluarin aja. Lo suka bikin video ngecover, publish aja. Kayaknya semua orang kan sekarang udah pada star of the show gitu. Jadi ya kenapa lu back off gitu, lu jadi star of the show juga lah. Star, kalau kata orang tuh apa sih, star of your own show ya, main character gitu kan. Be your own main character. Dan menurut gue itu bener sih, meskipun awal-awal gue kira itu cheesy gitu. Tapi ya keluarin lagu pokoknya. Untuk songwriter, don't doubt yourself. Karena pasti bakal ada yang suka sama lagu lu. Dan lu tuh nulis lagu juga mencurahkan hati lu. Apalagi kalau lu lagi sedih, lu nulis lagu tuh udah paling obat deh. Lu aman dari pikiran-pikiran suicidal lah, dari pikiran lu mau ngapain yang aneh-aneh gitu. Karena kan tumpah semua tuh, kayak lu nulis, gue sedih banget, sumpah gue galau banget ditinggalin dia, sumpah gue sedih banget, gue kehilangan pekerjaan gue apa, nulis lagu set gitu loh. Jadi pokoknya oh iya ya gitu deh, gue biasanya kalau sedih lebih terinspirasi. Nggak gue jawab tadi ya, gue kalau sedih lebih kreatif. Gak tahu kenapa sih orang-orang tuh kayak gitu banget, tapi kalau sedih tuh kreativitas lebih kepacu gitu. Ya udah, gue udah ngelantur ngomongnya. Intinya as a songwriter to other songwriter out there, please release your song, keep creating them, karena pasti banyak banget ya masterpiece di luar sana. Jadi keluarin dan siapa tahu gue bisa denger, siapa tahu kita bisa collab. Dan yang udah ada lagunya kita collab yuk. Udah ya. Udah aku pusing ngomong mulu udah. Hey guys, it's Tararin. Lagu-lagu gua dikelola oleh Massive Music. Beres.